Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa khasirun. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adabasy sya'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazatanuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqa li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhululan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Koyoni atas pembacaan tilawahnya, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya sambutan kepada Bapak Toto Sukanto kami persilakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu nasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Innal ladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub. Rekan-rekan yang kami banggakan, selamat pagi. Semoga hari ini dalam kondisi sehat walafiat dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat sempat dan nikmat sehat yang luar biasa. Hari ini kita bisa ketemu, bisa santai, bisa dialog, sehingga bisa menuju visi masa depan. Masa depan kita tidak ngerti,
Tetapi hari inilah hidup kita. Kita harus melangkah di hari ini. Ya, kita harus eksis di hari ini dan checking fotonya, apa itu? Checking satu lagi. Jadi hari ini kita harus jalani hidup ini. Hari ini harus lakukan kehidupan ini dengan semangat. Tentunya hadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Masa depan sangatlah buram, kita tidak mengerti apakah masa depan kita akan hidup 10 hari lagi atau 10 tahun lagi. Subhanallah, kita tidak tahu. Orang yang datang di pagi hari dengan ceria, sore harinya dipanggil sama Allah, itu pun kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, masa lalu. Masa lalu adalah kemarin. Masa lalu ada sekian hari dan sekian bulan yang lalu. Kita tidak mungkin akan kembali kepada masa lalu. Kita masa lalu seperti spion kecil yang kadang-kadang kita tengok agar kita tidak terjatuh di masa depan, atau kita tidak terpelanting di dalam kehidupan ini. Di BMT ini kita banyak masa lalu yang kadang menyakitkan. Ya, terjadi persoalan 300 juta, terjadi persoalan 100 juta, terakhir terjadi persoalan 800 juta. Itu bagian daripada masa lalu. Itu pil pahit dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak akan meratapi dan menangisi masa lalu itu. Tetapi sebaliknya, kita akan tersenyum bahwa kehidupan masih diwarnai pelangi-pelangi indah di langit sana. Masa depan sangatlah indah dan cerah ceria, asalkan kita berani dengan istiqomah mengatakan manjada wajada. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Ketika kita bangun tidur hari ini, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Karena apa? Anda bayangkan ketika bangun tidur mendadak, maaf ini, mata kita tidak bisa melihat. Andaikan misalnya hari ini nikmat kita dicabut, dalam arti kata giginya sakit atau yang lain lah. Betapa kehidupan ini benar-benar tergantung sama Allah. Maka kita sering kali melantunkan sebuah permohonan sama Allah agar didekat sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Masih sedikit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Ketika kita hadirkan Allah di dalam kehidupan kita, tidak ada kata yang tidak mungkin. Kalau Allah mengizinkan pasti mungkin. Kalau misalnya di negara atas sana pejabat sedang melakukan rekayasa apapun bentuknya, ingin memindahkan ya koperasi dari dinas koperasi kepada OJK, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah terjadi. Maka munajat kita kepada Allah agar operasi di Indonesia ini, BMT di Indonesia ini diberkahi sama Allah. Biarpun ada oknum-oknum jahat yang memanfaatkan operasi, tetapi kita tetap dalam koridor kebaikan, dalam salat kebaikan, dalam jihad fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya, kawanku, hidup ini amat sangat sederhana. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Mati itu pasti hadir. Kapan kita nggak ngerti. Ketika saya sering dengan Mas Agus, ada tanda-tanda kematian yang sudah dekat yang hadir di depan kami. Apa itu? Ketika auto terasa ngilu, ketika maaf mungkin malam jam 10 sudah terkantuk-kantuk, mungkin uban mulai bertabur, gigi mulai gugur, tangan-tangan mulai ngilu. Ya, apa yang terjadi? Itu sebenarnya tanda-tanda kematian yang sedang dekat. Karena apa? Suatu kiamat yang besar yang akan dihadapi, bukan kiamat semesta, tetapi apa? Kiamat sugro, kematian. Apapun bentuknya, durasi waktu 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, itu durasi waktu kita untuk melakukan zina wal insa ila liya'budu. Kita hanya menyembah kepada Allah. Bagaimana potensi akal kita, bagaimana potensi tangan kaki kita, bagaimana potensi hidup kita sebenarnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kalau kita niatkan hari ini bekerja demi anak dan keluarga kita, itu pun bagian ibadah.
Bagaimana kalau kita bekerja dengan tulang belulang kita, yang kita bantingkan, yang kita ekstra keras, ketika diawali dengan basmalah, maka insya Allah menjadi berkah. Ketika tujuan hidup kita lillah, hidup tidak terasa lelah. Maka di dalam hati kita jangan kau benamkan tamak dunia, tapi ulangi, orang yang akan mengalami kelaparan, kehausan, kekurangan sepanjang hidupnya ketika hatinya dipenuhi dengan syahwat-syahwat dunia. Tetapi sebaliknya, ketika hatinya dipenuhi dengan Allah, maka hidup menjadi jernih, pikiran menjadi bening, hidup menjadi tenang, bekerja menjadi semangat, etos kerja menjadi menyala, bekerja bukan sekedar rupiah, tetapi mengharapkan berkah dan barokahnya Allah. Maka kita niatkan, kita azamkan bahwa durasi waktu kita hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya menyembah kepada Allah. Kebaktian kita, kecintaan kebaktian kita pada orang tua, kecintaan kita pada anak-anak kita, pada orang tua kita, pada ibu kita dan keluarga kita, semuanya untuk meraih ridhonya Allah semata. Ya, enggak Ustaz, hanya meraih ridhonya Allah semata. Sekali lagi, hidup ini hanya akan sia-sia ketika kamu niatkan dengan sini Ustaz, hanya duniawi saja akan sangat sia-sia dan penuh petaka. Maka azamkan bahwa hidup ini hanya menyembah kepada Allah. Hari ini kebaikan kita, kalau kamu cari di rupiah ini, di BNT ini, nilainya kecil. Sia-sia otak kita, sia-sia otot kita, sia-sia mata kita. Kita hanya kembali kepada Allah. Karena dunia ini akan kita tinggalkan ketika mati. Kenapa ini saya katakan begini? Aku nggak ngerti apa malaikat ini sengaja begitu. Saya itu rasa nikmat kalau bicara kematian. Saya itu sangat ingat kalau bicara dengan zikir. Saya sangat ingat dengan mujahadah. Akhir-akhir ini saya lebih mencintai itu. Sinden-sinden itu serotok lali. Ya kenapa? Nggak tahu. Bila juga ini memang aku harus mendekat sama Allah. Mungkin usia aku, mungkin malaikat sudah dekat gitu ya. Atau mungkin nggak tahu. Paling tidak ketika saya dipanggil sama Allah, saya sudah membuat komunitas Al-Nur, komunitas insan mandiri, semoga menjadi ajang jihad fisabilillah. Ini pesan kami, nasihat kami untuk diri saya. Lakukanlah ini demi Allah. Tak ulangi. Niatkanlah ridho Allah. Kamu Allah. Ketika kamu niatkan akhirat, dunia ikut. Ketika kamu sampai tuku sapi katutan dadung, ketika tuku dadung nggak katutan sapi. Pilih tuku sapi atau tuku dadung? Pilih beli. Kalau kamu niatkan azamkan akhirat, duniamu ikut. Bahkan ketika di hatimu dipenuhi akhirat, dunia itu akan tunduk di tanganmu. Tetapi manusia ketika niatkan dunia akan haus berkepanjangan, dunia semakin lari. Rahasia dikejar dunia, maka hatimu penuhi dengan akhirat. Insya Allah dunia tunduk di hadapan dan telapak kaki. Semoga ada manfaatnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih yang mana? Terima kasih atas motivasinya Bapak Dato' Sukanto. Semoga kita bersemangat lagi menjadi pejuang syariah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.